kekuatan-kekuatan kita, kelemahan-kelemahan kita, juga tantangan-tantangan serta ancaman-ancaman yang kita hadapi sebagai para pendidik, sebagai orang-orang yang secara khusus mau memberi perhatian pada dunia pendidikan. Dan di situ bersama Pak Jadwiko kita diajak untuk nanti pada akhirnya membuat dan juga mengingat kembali program-program kita yang bisa kita tawarkan sebagai sebuah program unggul, sebagai keunggulan-keunggulan kita. Dan dengan sangat jelas kita diajak untuk kembali kepada visi-visi dasar kita, khususnya bersama-sama sebagai bagian dari Yayasan Pendidikan Katolik Leo Demak. Saya tertarik dengan apa yang hari ini Yesus sendiri berikan kepada kita, yang Yesus sendiri perlihatkan kepada kita, berangkat dari apa yang selama 2 hari ini kita bersama-sama coba untuk gali bersama. Dalam Injil tadi kita mendengarkan bagaimana Yesus sendiri memanggil dan mendekati si Matius atau si Lewi, pemungut cukai, yang dalam tradisi pada waktu itu, dalam masyarakat pada waktu itu, seorang pemungut cukai memang sungguh-sungguh dibenci, sungguh-sungguh disingkirkan karena dianggap sebagai pengkhianat bagi bangsa mereka, karena mereka lebih pro pada penjajah. Tetapi Injil hari ini bagaimana sikap Yesus sendiri menunjukkan kepada kita, Yesus yang berani ambil resiko, Yesus yang berani menentang arus masyarakat demi sesuatu yang baik. Dan saya kira inilah yang mau bersama-sama diperlihatkan kepada kita, bagaimana Yesus sendiri ketika ia mendekati Matius, ketika ia berani ambil resiko menentang arus di tengah masyarakat, ia menunjukkan, mendobrak kenyamanan itu, mendobrak apa yang selama ini terjadi di masyarakat. Bukan berarti Yesus pro pada penjajah, tetapi dalam bagian berikutnya lagi Yesus menunjukkan kepada para murid, juga orang-orang yang mengkritiknya, tentang apa yang menjadi misi utama dari kehadirannya. Yesus tidak membiarkan orang yang berdosa semakin jauh dan semakin jauh, bahkan jauh dari rahmat Allah sendiri. Justru Yesus menunjukkan misi utamanya kepada kita yang disebutkan dalam bagian akhir Injil tadi. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Inilah misi dan program hidup Yesus yang sangat tepat sasaran. Inilah keunggulan kalau mau dikatakan mengingat kembali visi kita sebagai YPKLT. Kita mau juga menghadirkan kualitas pendidikan yang unggul, jadi tempat pendidikan yang unggul. Maka Yesus juga memberikan sebuah contoh yang baik, saya kira, bagaimana ia menunjukkan keunggulan yang mau ditawarkan oleh Yesus sendiri. Ia tidak ikut arus, ia tidak ikut berbagai pandangan di masyarakat yang semakin mengkerdilkan orang-orang yang berdosa, yang semakin mengkerdilkan orang-orang yang menurut pandangan masyarakat itu memang harus disingkirkan. Tetapi keunggulan Yesus adalah ia mau mendekati, ia mau hadir bersama orang-orang yang pandang sebagai orang-orang yang berdosa. Maka sekali lagi inilah yang ditawarkan oleh Yesus, bagaimana misi dan program Yesus yang sungguh-sungguh jelas dan tepat sasaran. Dan kita hari-hari ini sedang mengupayakan kembali itu, merefresh kembali, mencerna kembali berbagai macam
yang sudah kita miliki, kekuatan-kekuatan kita, aneka tantangan-tantangan kita, juga menyadari kelemahan-kelemahan kita, dan pada akhirnya kita diundang untuk menghadirkan program-program yang jelas, yang unggul demi perbaikan bersama. Maka kita diajak pula untuk berusaha menyadari tugas kita untuk menghadirkan program-program itu yang akan kita tawarkan kepada masyarakat. Romo Juswali itu beberapa bulan yang lalu mengusulkan kepada saya untuk membuat quotes dari Pater Clifford. Ada dua hal yang waktu itu ditawarkan kepada saya terkait quotes dari Pater Clifford. Romo Juswali terjemahkan dari bahasa Perancis yang terjemahannya biar lucu ya. Ya, terjemahannya salah satunya begini, yang akhirnya kami pasang kalau Bapak Ibu guru, brother datang ke KOW di tangga itu sudah ditempelkan. Salah satu yang akhirnya kami pilih untuk terus-menerus kami coba hayati, coba hidupi, yang saya kira juga perlu kita upayakan terus-menerus di dalam menghadirkan proses pendidikan yang unggul itu tadi adalah dari kata Pater Clifford, pendidikan bertujuan untuk membentuk insan yang memiliki hati, yang mau berkorban dan mengabdi, insan yang melepaskan keegoisan. Saya kira inilah yang mau kita tawarkan, yang berusaha bersama-sama kita tawarkan kepada masyarakat, bagaimana kita mau sungguh-sungguh memusatkan perhatian pada proses pembentukan insan yang memiliki hati ini. Maka semangat Laboresa yang selama ini sudah sering kita sudah sangat familiar terhadap kita, itulah yang juga mau kita upayakan, kita tawarkan, tetapi sekaligus kita mau menghidupi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, disinilah mari kita belajar dari Yesus sendiri, juga terinspirasi dari Romo Clifford sebagai pendiri kongregasi dan juga menjadi semangat dasar bagi kita. Mari kita hadirkan tempat kita, tempat pendidikan kita, sekolah-sekolah kita sebagai tempat yang sungguh membentuk, menawarkan pendidikan yang membentuk hati, yang mau berkorban serta mengabdi dan berusaha melepaskan keegoisan itu dari dalam diri kita maupun dari dalam diri setiap orang yang dipercayakan kepada kita. Bagaimana kita mohon bantuan dan rahmat Tuhan sendiri supaya kita semakin dimampukan untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas, yang unggul, yang menghadirkan kecerdasan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita pun semakin